Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Guna Bastala. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue mau ngerekap film tentang kakak beradik yang berjuang bertahan hidup. Film ini berdurasi 2 jam lebih. Di film ini banyak banget adegan saling membunuh serta darah yang berceceran sepanjang film ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke filmnya. Film diawali dengan 2 orang pemuda yang sedang mengembala domba di padang rumput di tepi sungai. 2 orang pemuda ini adalah saudara kandung. Kakaknya bernama Romulus dan si adik bernama Romus. Namun tidak lama berselang, ada gelombang pasang menyerang. Di scene ini sangatlah seru karena kita pun akan terbawa suasana saat perjuangan Romulus dan Romus yang saling membantu satu sama lain agar tetap hidup. Scene berganti saat air sudah surut. Diperlihatkan hewan-hewan telah sekarat, begitu pula dengan Romulus dan Romus. Namun di sana telah ada kelompok Alba. Kelompok Alba ini membawa semua hewan dan manusia yang terbawa arus oleh gelombang air tadi. Mereka semua dibawa ke base camp dan dikurung layaknya hewan, lalu dibawa ke tempat perayaan yang nantinya mereka diharuskan bertarung satu sama lain hingga tewas untuk persembahan Dewa Api. Wanita berjubah merah ini bisa kita sebut Satni. Ia adalah penjaga api suci. Dia akan menyerahkan nyawanya untuk menjaga api suci agar tetap menyala. Singkat cerita, mereka pun dipilih satu persatu untuk bertarung sampai mati. Tiba saatnya giliran Romulus dan Romus. Saat mereka maju ke depan untuk bertarung, Romus merencanakan sesuatu. Di situ Romus memerintahkan kakaknya Romulus untuk memukulnya berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Ketika Romus pura-pura mati dan diperiksa Satni, di situ mereka melancarkan aksinya dengan menyandra Satni. Dan para tahanan lain pun ikut memberontak dan ikut bertarung. Mereka pun saling tusuk, saling bacok, saling pukul, bahkan saling bakar satu sama lain. Saat pertarungan berlangsung, Romulus lengah dan dia berhasil ditusuk pisau oleh salah satu pasukan. Tetapi untungnya tidak terkena pada bagian yang fatal dan membuatnya masih bisa bernapas. Mereka semua menang dan tersisa satu dari kelompok Alba yang kabur menggunakan kuda. Scene berganti ke siang hari. Mereka semua mencari tanah untuk dijadikan tempat tinggal karena kelompok Alba tidak akan tinggal diam dan pastinya akan mengejar mereka. Mereka semua masuk ke hutan yang dihuni oleh kelompok Pelisia, kelompok yang dikenal sadis terhadap pendatang yang mengganggu wilayah mereka. Mereka adalah kelompok pemburu dan pembunuh yang amat keji dan berbahaya, dan tak akan membiarkan hutannya dimasuki orang asing tanpa izin. Ada 2 pilihan untuk mereka melarikan diri. Pertama, melalui sungai yang airnya sangat deras, atau pilihan lain yaitu melalui hutan yang terdapat kelompok Pelisia. Romus dan yang lain pun memutuskan untuk melalui hutan daripada harus melalui air sungai yang sangat deras. Tak lama kemudian terlihat Romulus terjatuh karena sekarat akibat dari tusukan pisau yang didapatkannya kemarin. Romus yang amat menyayangi saudaranya
Ia pun menggendong saudaranya dengan tertatih-tatih. Di malam harinya, saat Romulus sedang tidur, ada salah satu dari mereka yang ingin membunuh Romulus karena menganggap Romulus telah dikutuk oleh para dewa dan akan menghambat perjalanan mereka. Romulus yang sedang tidur mendapatkan mimpi jika kakaknya telah terbakar. Ia pun bangun, lalu melihat hal itu. Ia sangat marah dan bertarung dengan orang tersebut, dan pertarungan pun tak bisa terelakkan. Namun beruntung, pertarungan dimenangkan oleh Romulus dan mengancam untuk para tawanan yang lainnya kalau misalkan ada yang berani untuk membunuh kakaknya lagi, ia akan membawanya ke hutan kutukan. Romulus yang sekarat ini mengeluh ke Romulus kalau dirinya lapar dan haus. Romulus pun merasakan hal yang sama karena ia juga sudah lama tidak makan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berburu ke dalam hutan untuk memberikan ke kakaknya dan menyuruh Satni untuk menjaga kakaknya selama ia berburu. Dan benar saja, saat dirinya berburu di hutan, tawanan lain mencoba untuk membunuh kakaknya. Tetapi kakaknya sudah dijaga oleh Satni dengan mengelilingi tubuh mereka dengan api serta mengucapkan mantra kutukan yang menakutkan, sehingga membuat orang-orang tersebut menjadi takut dan tidak menjadi untuk membunuh Romulus tersebut. Sedangkan di hutan, Romulus mendapatkan target seekor rusa jantan yang sangat besar, dan ia pun berhasil melumpuhkan rusa tersebut. Ia kembali membawa rusa yang besar tersebut kepada tawanan. Mereka semua terkagum-kagum karena ia bisa selamat dari hutan keramat ini, dan ditambah dia bisa membawa makanan untuk mereka. Romulus memberikan kakaknya makanan dengan jantung rusa yang dipercaya mampu membuatnya sembuh dan menjadi laki-laki yang lebih kuat. Kemudian Romulus berusaha membangkitkan semangat para tawanan untuk melawan dan membantai semua orang-orang yang dulu menjajah mereka dan menobatkan dirinya sebagai seorang pemimpin atau seorang raja. Kemudian Sin berpindah pada kelompok Pelisia yang sedang berjalan di sungai sembari membawa hasil buruannya. Kemudian kelompok Romulus pun menyerang mereka dan terjadilah pertarungan yang begitu menegangkan. Mereka semua saling pukul, saling baju. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh kelompok Romulus. Kemudian mereka tiba di tempat kelompok Pelisia tinggal. Di situ mereka datang dengan kepala pemimpin mereka yang telah terpenggal, dan mereka menobatkan Romulus sebagai kepala suku yang baru. Quid vobis? Egum rexistius pagi. Preter meum illice posnite. Lalu si kakak si Romulus akhirnya bisa tidur di tempat istirahat yang enak. Scene berganti saat malam hari. Bangsa Pelisia sedang merayakan tarian pujaan untuk para prajurit yang gugur dalam peperangan. Dan Romulus yang melihat itu meminta Satni untuk meramalkan masa depannya. Tetapi ramalan Satni ini malah membuat Romulus pusing karena raja yang kuat
akan lahir antara pertarungan saudara dan hanya satu yang tersisa. Lalu Romus yang bingung, ia diharuskan untuk membunuh kakaknya yang sekarat. Altera in tenebra eterna. Opus praetes manebit. Sic divi petanti. Saat menemui kakaknya di kamar, kakaknya ingin agar Romus membunuhnya, agar si Romus menjadi raja yang kuat. Tetapi Romus tidak tega dan tidak percaya tentang semua yang dikatakan Satni dan tentang kepercayaan yang mereka anut. Dengan marah, dia menemui Satni, lalu Satni dibawa ke dalam hutan dan diikat di pohon dan dibiarkan dimakan makhluk buas di dalam hutan. Sistereme! Sistereme! Deus nos opres mortos vos! Que sei? Metal Bodemes! It was Peter Flynn. Stam sevanon sine. Memento nega podius. Fame tu estias observabit. Setelah ia kembali ke dalam kelompok, Romus di sini sudah tidak percaya dengan dewa, karena menurutnya dewa hanya mengandalkan ketakutan untuk membuat para penganutnya menyembah dan rela berkorban deminya. Tetapi berbeda dengan kakaknya Romulus yang berpegang teguh pada keyakinannya. Romus yang kesal membakar semua rumah di situ untuk meyakinkan Romulus bahwa dewa itu kejam. Sistereme. Imperium favoris instit veter. Nomines et monte Divis, Dei subigit. Setelah selesai membakar tempat tinggalnya, ia pergi menemui Satni dan melihat Satni telah tercabik-cabik dan berlumuran darah. Romus menyesal, tetapi Satni di sini seperti mencintai Romus. Ia memberitahu bahwa mereka harus mencari tanah baru di seberang sungai kelompok karena kelompok Alba sudah dekat, dan Satni pun akhirnya tewas. Scene berganti di pagi hari. Romus dan kawan-kawan sudah pergi meninggalkan desa adat, dan Romulus yang terbangun, ia sedang bersama seorang gadis. Ia mencoba untuk menghidupkan Dewi Api lagi atau Api Suci, dan karena keberhasilannya menghidupkan Api Suci, Romulus pun akhirnya diangkat menjadi kepala desa yang baru, dan Api Suci itu diberikan kepada seorang gadis muda untuk menjaga api itu agar tetap menyala dengan nyawanya dan akan padam bersama dengan nyawanya. Romulus di sana pun bertekad untuk pergi menemui Romus guna untuk membantunya melawan pasukan Alba agar mereka bisa merdeka dan terbebas dari penjajahan kaum Alba. Scene kemudian berganti pada Romus yang sudah tiba di tepi sungai, tetapi ketika hendak menyeberang, pasukan Alba tiba-tiba datang menyerang mereka. Lalu bacok-bacokan pun kembali terjadi. Videsti Domine, Audisti. nil sentio. Santre. Tidak lama kemudian, pasukan Romulus bersama pasukan Pelosia yang tersisa datang membantu Romus. Mereka pun bertarung dengan gagah. Pertarungan pun dimenangkan oleh mereka, dan pasukan Romus hanya tersisa satu, yaitu Romus sendiri. Lalu Romus mengajak Romulus untuk bertarung karena menganggap Romulus akan merebut kekuasaannya sebagai raja. Padahal niat dari Romulus hanya mencoba melindungi Api Suci, dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Hingga pada saatnya,
Romulus menusuk Remus tepat di perutnya hingga tewas. Romulus pun bersedih karena adiknya harus mati di tangannya sendiri. Dan raja terkuat yang ada di ramalan Satni adalah Romulus, yaitu raja pertama di dunia. Lalu Romulus membakar mayat Remus dengan terhormat dan menamai tanah yang mereka tinggali menjadi Roma. Dan film pun selesai.